fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah menyembah, sudah menaikkan setiap penyembahan kami, sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Pada setiap penyembahan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau hanya sebagai pendengar firman-Mu Bapak, tapi kami mau sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan dan hamba-Nya, saya undang Bapak Ibu Saudara bersama-sama bangkit berdiri. Laksana aman Indonesia. Terima kasih Tuhan.
kasih ya Bapa. Siapakah kami sebenarnya? Kami tidak layak beroleh belas kasihan Tuhan. Namun karena kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, menerima kami apa adanya dan membawa kami ke dalam proses pemulihan, ke dalam rencana Bapa. Hari ini kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Pengudusan-Mu telah terjadi atas kami ketika kami memasuki rumah kudus-Mu Tuhan. Kami semua dikuduskan, dilayakkan untuk masuk ke dalam ruang maha kudus Bapa. Sekarang kami berada di dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Keterbatasan hamba-Mu Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga firman yang hidup bekerjalah saat ini. Firman yang berkuasa memulihkan kami saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Ambil alih Roh Kudus pemberitaan ini, sehingga kuasa-kuasa kegelapan akan tersingkir, kuasa-kuasa roh jahat di udara akan kami tengking dalam nama Yesus, sehingga kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh hidup kami, sehingga dari awal pemberitaan hingga akhir pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan pengasihan Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani kita bersama-sama lewat pujian penyembahan. Biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ini hari kedua di minggu di bulan Maret, di mana kita memasuki yang hari-hari kita semakin tidak terasa, memang begitu cepat berlalu ya. Terima kasih buat Pak Gembala mempercayakan saya firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Di sini ada sebuah gambar. Ini gak ada hubungan keluarga kami ya Bapak Ibu ya. Ini gak ada hubungan keluarga, tapi saya sangat terinspirasi lewat kedua gambar ini. Ketika saya menonton televisi, kepala pas pampres gitu ya, ini kan pas pampres mereka ketika dilakukan wawancara, saya mendapat dua konsep yang sangat membuka wawasan saya, dan ini juga udah pernah sekilas saya ceritakan di pemuda remaja yang ada di Pondok Kopi. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, kedua gambar ini ada polisi dan tentara. Saya dulu paling ingin jadi tentara. Tapi bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang mungkin gitu ya. Kalau anak kita ngomong saya mau jadi, oh iya, yang penting kamu terus belajar gitu ya. Kalau saya dulu nggak, Pak, Mak, saya mau pengen jadi tentara. Tunggu namanya. Dan kalau kepeng kita tuh sih. Jadi langsung ciut gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itulah memang pemahaman. Tapi dalam dua gambar ini saya ingin mencoba memberikan sebuah gambaran. Ada gambar polisi. Polisi itu menunjuk kepada keamanan gitu ya. Jadi pada umumnya polisi itu terjadi dulu peristiwa gitu ya, terjadi peristiwa baru dilakukan olah TKP, baru dicari apa motifnya, siapa pelakunya, siapa dalang di balik itu polisi ya pada dasarnya. Jadi bagaimana menciptakan sebuah keamanan, aman sebuah kota, aman sebuah peristiwa. Nah sangat berbeda dengan tentara. Tentara itu pada prinsipnya, ketika saya mendengarkan kesaksian itu, wawancara itu, tentara itu tidak pernah merasa aman. Justru ketika ada suatu peristiwa yang kelihatannya aman begitu ya, justru disitulah sebenarnya ada peristiwa berbahaya. Makanya kalau lihat pas pampres itu kan selalu pakai kacamata hitam, ya kan? Badannya tegak begini, tapi itu matanya kemana-mana itu. Bahkan pas pampresnya miliarder Putin itu sangat beda lagi sama pas pampresnya Donald Trump waktu itu, beda lagi. Mereka ada tangan palsu seolah-olah begini, tangan palsunya begini tetap, tapi di dalamnya itu tangannya lurus,
senjata itu selalu tetap lurus dipegang. Ketika ada ancaman, langsung cepat. Itu tangan yang di luar itu tangan palsu. Ini prinsip-prinsip tentara yang di mana-mana ada bahaya, kira-kira begitu. Nah, apa yang menjadi konsep yang pengen kita bawa dalam kehidupan kita itu harus ada yang dua ini, Bapak Ibu. Ketika iman kita dalam keadaan aman, ada mungkin diperhadapkan dengan masalah, kita langsung harus ada olah TKP. Ini kenapa masalah ini? Di mana letak masalahnya? Atau dari mana saya harus memperbaiki? Tapi di dalam perjalanan iman kita juga harus selalu memiliki sifat bahaya. Bahaya yang pertama, tentu kita pasti juga suatu waktu-waktu bisa sakit, betul ya? Kalau prinsipnya Tionghoa itu, penyakit itu datang seperti kelinci, cepat. Tapi perginya seperti kura-kura, lambat. Ini bahaya yang pertama yang seringkali juga bisa menghantui kita. Sehingga kita harus tetap di dalam sebuah kewaspadaan. Bahaya yang kedua, sewaktu-waktu kita bisa mati, betul? Sewaktu-waktu kita bisa mati. Saya sangat tertarik ketika ada pengkhotbah, dia lagi khotbah begini. Tiba-tiba panggil pengerjanya, tolong menurut saya, tiba-tiba jatuh gitu ya, beduk. Dan diangkat sudah mati. Saya bilang sama anak saya, Kak, nanti papa maunya matinya begitu aja ya. Nggak harus jual rumah dulu, jual apa dulu gitu kan. Khotbah tiba-tiba panggil Tuhan kan jauh lebih enak gitu ya. Jangan dong, kata anak saya. Ternyata dia peduli gitu. Nah, sewaktu-waktu kita bisa mati. Artinya apa? Bahwa setiap kehidupan kita itu ada bahaya. Dunia sekarang sedang dakdikduk. Ini arahnya kemana? Bahkan ada yang memprediksi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga yang sedang hampir menghantui. Karena dulu Amerika itu sama Rusia itu selalu bergandengan. Tapi ternyata Rusia sedang bergandengan dengan Cina. Cina itu selama ini sedang perang ekonomi dengan Amerika. Sedang perang ekonomi. Jadi Amerika pengen merapat ke Rusia, di situ ada musuh bebuyutan istilahnya, namanya Cina. Dan itu menjadi gejolak. Sehingga ini sekarang lo tembak, gue balas tembak, kira-kira begitu. Kalau sudah ada yang nembak satu nuklir pun yang mengeluarkan, maka kelompok ini akan mengeluarkan nuklir masing-masing dan terjadi perang dunia ketiga, dan itu sangat berbahaya. Bahaya di dalam segala hal. Amin. Nah, oleh sebab itu ini menjadi sebuah fenomena yang membuat hati kita harus semakin teguh di dalam Tuhan. Justru ini menjadi sebuah peristiwa membuat kita tidak lagi memiliki zona aman. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kemarin kami tanggal 16 Mei nanti akan melakukan Paskah. Forum Guru Pendidikan Agama Kristen ingin melakukan Paskah. Kami sedang menyusul ke satu tempat. Kebetulan kami bisa masuk link ke Mawar Sarung. Kami ketemu Ibu Rina di sana. Kurus banget, memang beliau sangat kurus. Saya juga kaget gitu ya. Waktu pernah saya lihat begitu anggun gitu ya, lengkap begitu ya. Ternyata sekarang kurus gitu. Saya dalam hati inilah ternyata hidup. Jadi ternyata ibu ini kaget gitu. Ketika selama ini kan Om Yakob itu ambil alih semua. Jadi dia hanya bagian translate. Kalau dia lagi ke Mandarin, ditranslate bahasanya secara Mandarin. Ternyata ketika ditinggal, Yohanes Nawai belum langsung bisa menghandle, sehingga ibu ini harus turun ke lapangan. Tapi yang saya melihat Bapak Ibu, ternyata tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Kami kelilingin, selama ini kita tahu Mawar Sarung, gereja yang begitu megah gitu. Tiba-tiba hujan kencang. Hujan kencang, ini ruangan ini bisa menampung 10.000 lebih. Bahkan kami 3 kali ibadah lagi cerita-cerita ibunya, tiba-tiba hujan kencang. Di depan itu, yang terasnya, pintu utamanya itu, tiba-tiba bocor. Bocor, wah, saya dalam hati ternyata tidak ada yang megah dalam hidup ini. Gedung yang begitu megah, karena belum ada kegiatan apa-apa,
pandemi yang masih merajalela, sehingga ini ya mungkin juga karyawannya cuma 13 orang, ya mungkin ngapain bersih-bersihin orang, gak ada orang, kira-kira mungkin begitu. Saya pegang kursinya penuh abu gitu ya. Saya melihat, aduh, ada kegersangan, kira-kira begitu. Ternyata tidak ada yang megah dalam hidup ini. Yang megah hanya Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini kita masuk ke dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Dikatakan demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kayaknya masih karu, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berkenan kepada komandannya. Di dalam bahasa aslinya yang ditarik dari bahasa Ibrani, dia menjadi kesukaan bagi komandannya. Kalau di dalam orang Batak dikatakan anak hasian, kira-kira begitu ya. Menjadi kesukaan bagi komandannya. Kekristenan kita harus kekristenan yang disukai oleh sang komandan. Sang komandan kita tentu Yesus Kristus. Itu harus menjadi kesukaan bagi kita. Kita harus menjadi kesukaan bagi Yesus. Bagaimana supaya menjadi kesukaan? Jadi di situ seseorang yang sedang berjuang. Berarti di dalam perjalanan iman kita ini harus ada perjuangan. Kita nggak boleh rasa cukup. Oh ya, saya sudah sampai di sini kekristenan saya, nggak boleh. Harus berjuang terus. Kita harus memiliki tangga-tangga iman yang harus kita lalui. Seorang orang tua umumnya kan kalau udah selesai sekolahkan anak, oh saya sudah selesai berjuang untuk menyekolahkan anak saya. Biasanya mulai beralih kiblat istilahnya. Kalau kiblatnya dulu mengarah menyekolahkan anak, sekarang mulai beralih kiblat. Boleh jalan-jalan gitu ya, mungkin boleh refreshing, nggak salah sebenarnya. Tapi itu bukan menjadi suatu stuck di antara kita. Harus menjadi di dalam keimanan kita itu harus ada kenaikan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Tuhan yang begitu, yang bisa, yang tidak memiliki batasan untuk kita jumpai. Jadi kita nggak bisa kalau cukup ketika kita beribadah seperti ini, oh ya kita merasa sudah menemukan Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan. Nggak cukup, harus terus kita gali, kita sentuh hati Tuhan. Sama seperti seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia bilang asal ku jamah jubahnya. Dia nggak cukup berhenti sama hanya berharap menjamah jubahnya, tapi dia harus melalui. Di minggu-minggu yang lalu kita berbicara tentang Sakeus yang dibawakan oleh Bapak Gembala. Sakeus orang yang badannya pendek. Dia nggak memiliki zona nyaman bahwa dia sudah cukup. Oh ya, saya kan sudah kaya, apalagi. Kalau di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia dalam versi bahasa Indonesia dikatakan bahwa Sakeus itu ingin melihat seperti orang, apakah orang Yesus itu gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya ingin melihat wajahnya. Jadi dia bukan hanya ingin dia tahu tentang Yesus itu, tapi ingin melihat langsung wajahnya. Wow. Apakah kita memiliki iman seperti Yesus? Anak-anak muda, jangan terlalu nyaman hanya kamu sudah punya karir hari ini, punya pekerjaan, punya gaji yang menetap. Jangan. Harus melihat wajah Yesus di dalam hidup kita, sama seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Amin. Nah, jadi orang yang ingin berjuang, yang sedang berjuang, tentu tidak memusingkan dirinya supaya dia bisa berkenan kepada komandannya. Tentu jangan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Sekarang ibu-ibu zaman sekarang soal-soal warna rambut aja bisa menjadi permasalahan. Betul ya? Warna rambut aja bisa menjadi permasalahan. Ada hijaunya, ada segala macamnya. Ini hanya soal-soal penghidupan yang tidak ada faedahnya. Kita udah harus beralih dari situ. Kekristenan kita itu udah harus beralih dari situ. Kita harus menjadi prajurit Kristus yang berkenan,
Yang menjadi kesukaan tentu jangan lagi hanya sibuk soal-soal penghidupan, apa yang harus dimakan, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. Tuhan sudah memberikan takarannya. Tuhan memberikan matahari yang sama baik orang jahat maupun orang baik. Kita tinggal berjuang bersama, bertanggung jawab. Yang punya toko tentu supaya tokonya lebih bagus, pelayanannya lebih bagus, buka lebih cepat, tutup lebih lama. Jangan berharap diberkati Tuhan tapi bukannya jam 10 pagi, tutupnya jam 4 sore. Berdoa diberkati Tuhan yang gak mungkin. Tuhan juga sudah punya tatanan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Menabur kerja keras akan menuai hasil. Jangan kita ganti hanya dengan pengharapan yang semu. Amin. Nah, jadi supaya kita berkenan kepada sang komandan, jangan lagi terlalu sibuk hanya soal-soal penghidupan. Jangan lagi hanya sibuk tentang soal-soal makanan aja di rumah, permasalahan gitu kan. Yang satu suka tempe orek, yang satu suka tempe goreng gitu kan. Menjadi permasalahan, jangan lagi. Hanya masalah-masalah kecil, capek kita. Baik, slide berikutnya. Jadi prajurit tentu di sini bukan menunjuk kepada jabatan, ya. Tadi sekalipun saya menunjukkan sebuah gambar, menunjukkan sebuah prinsip atau mungkin juga tata cara pemberitaan firman Tuhan juga gitu ya. Tapi prajurit itu menunjuk kepada pengabdian. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita menjadi yang pertama menjadi murid dulu gitu kan. Murid ini harus menjadi orang yang memiliki sikap seperti prajurit. Dulu saya paling senang Kungfu Shaolin, ya. Kungfu Shaolin itu mereka hanya sibuk, hanya ketika mereka dimasukkan ke dalam sebuah asrama begitu. Di sana mereka hanya sibuk latihan. Dari hanya pukul-pukulan, sama baru masuk ke tingkat kayu, ya kan, pentung-pentungan kayu. Baru nanti akan masuk ke tingkat pedang. Pedangnya nggak cukup, berarti nanti pedangnya akan pakai tongkat yang panjang. Dan itu terus mereka tersita waktunya di sana, tersita pikirannya, tersita segala apapun dia korbankan di sana untuk mencapai namanya hanya satu kata, Shaolin. Shaolin itu sebuah target yang harus mereka dapat, sehingga umumnya mereka dibotakin gitu ya. Artinya mereka lagi nggak merasa memiliki hak lagi atas hidupnya. Yang penting dia bisa mendapat gelar Shaolin, dia lepaskan semua kemegahan hidupnya, dilepaskan segala kemegahan kepalanya, hanya mendapatkan sebuah gelar Shaolin. Nah, bagaimana kekristenan kita? Apa yang menjadi sebuah target dalam kehidupan kita? Jadi yang pertama, kita coba perhatikan slide berikutnya. Prajurit yang berjuang tentu memfokuskan dirinya kepada peperangan yang sedang dihadapi. Hidup kita ini sedang dalam peperangan. Dulu di zaman saya masih kecil, televisi itu menjadi idola. Kalau kita udah lihat TV itu, kadang udah mata pun udah ngantuk, kita copot lagi gitu supaya, apalagi di kampung kami cuma satu TV satu kampung. Dan itu rebutan. Kita sampai tunggu benar-benar habis siarannya. Dan waktu itu TV-nya siarannya hanya TVRI, gitu kan? Apalagi kita lagi ada yang bapak-bapak bola gitu ya, nungguin bola itu sampai jam 2 pagi pun dipantengin itu TV. Kita hanya melihat TV-nya aja udah senang gitu. Apalagi dibukakan pintu sama yang punya TV. Nah, sekarang zamannya apa? Apakah TV masih tetap bisa menjadi idola? TV-nya udah kecil, sekarang hanya TV-nya handphone. Dan itu pun menjadi tantangan. Di dalamnya itu penuh peperangan yang bisa merusak masa depan anak-anak. Kita sedang ada di dalam peperangan, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu prajurit yang berjuang harus memfokuskan diri. Apa yang sedang kita fokuskan hari ini? Mungkin kita fokus untuk pertobatan suami misalnya.
Ayo coba kita fokus di sana. Lihat di sana bagaimana apa yang harus diperbaiki dari di dalam tata cara itu, apa yang harus diperbaiki dalam diri saya. Fokus. Kita tidak lagi terfokus hanya bagaimana saya yang harus menjadi figur utama. Jangan. Kita harus lihat dari segala sisi. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa sewaktu-waktu hidup kita bisa berakhir. Oleh sebab itu kita harus belajar fokus. Karena memang Alkitab yang sudah mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 12. Di dalam Efesus 6 ayat 12 kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Seram loh lawan kita. Ini bukan iblis yang hanya bisa diinjak-injak. Ternyata dia seram loh. Nyatanya buktinya apa sekarang? Anak-anak muda hancur dirusak oleh iblis. Masa depan dunia sedang hancur. Dan dikatakan di situ tadi, karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Tapi siapa di balik manusia itu? Yaitu ada melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah-pemerintahan yang secara eksekutif, bukan. Tapi ternyata iblis itu pun punya pemerintahan yang terus berjuang menarik orang jauh dari Tuhan, yang terus berjuang membuat orang jauh dari kasih Tuhan itu. Mereka memiliki pemerintahan yang ini kita nggak boleh lengah di sini. Pemerintahan kita harus pemerintahan yang kita miliki karena kita adalah pemilik. Tadi malam dibawakan oleh Kak Nopi bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga sedang berperang melawan pemerintahan dunia yang gelap loh. Jadi jangan berharap terlalu memiliki kesenangan dari dunia ini. Dunia ini semakin gelap. Kalau dunia semakin gelap, berarti harusnya terang kita semakin bersinar. Jangan lagi merasa bahwa dunia kita ini nyaman. Kita harus belajar melangkah dulu. Kita harus mencoba dulu dengan hati yang terbuka, memandang. Kalau saya ke arah utara sana, karena beberapa kali saya ke sana, saya langsung bayangkan Bapak Ibu. Saya bukan mau menakut-nakutin. Karena biar gimana pun itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Saya membayangkan gitu ketika itu nanti tembok retak, apa yang terjadi kepada Jakarta. Membuat kita nggak merasa tidak memiliki kenyamanan, tapi kenyamanan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kadang ketika saya lihat tembok itu, saya bisa bayangkan itu trek terbuka. Itu air itu bisa tumpah semua ke Jakarta. Karena memang realitanya sudah seperti itu. Kita ini udah ada di bawah laut. Saya bukan mau menakut-nakutin, tapi memiliki kita tingkat kenyamanan kita itu jangan lagi terlalu yang bekerja nyaman di dalam gajinya, yang memiliki sedang kuliah nyaman di dalam studinya. Jangan, harus kita memiliki kenyamanan di dalam Tuhan. Makanya pemerintah kita ingin memindahkan ibu kota itu sebenarnya sudah sangat tepat ya. Tapi banyak orang-orang yang sudah tidur makan di Jakarta, apalagi dapat setoran gitu ya. Ternyata mau dipindahkan. Nanti kita ke Kalimantan. Randy, kamu dari mana? Dari daerah mana? Daerah Jakarta. Bukan lagi dari ibu kota dibilang, tapi dari daerah gitu kan. Jadi itu sebenarnya sudah sangat tepat untuk mengurangi sebuah tingkat kerugian yang sangat besar. Tapi apapun yang dilakukan pemerintah, tetapi ketika sudah waktunya, Tuhan katakan tadi dalam lagu kita, pasti semua akan berakhir. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai gairah kekristenan kita itu udah harus mulai. Tadi saya masuk di tingkat itu tadi. Kalau selama ini mungkin Pak Gembala di tingkat polisinya Pak ya. Tapi saya mencoba kita di tingkat tentaranya dulu. Jadi supaya ada keseimbangan kekristenan kita. Karena harus kita akuin, kekristenan kita ini sedang berada dalam zona nyaman.
Kemarin saya pergi ke kampus alma mater saya, kami ke sana. Saya ketemu dengan seorang tokoh yang udah lama di sana lah, yang sudah sangat terkenal. Dia bilang, "Bro, kasihan kampus kita nih." "Oh, kenapa, Mak?" "Wah, semua udah berjalan masing-masing, gak kayak dulu lagi." Wah, saya bilang, enggak lah, pasti masih Tuhan tolong gitu. Aduh, anak-anak daerah biasanya dulu anak-anak daerah datang, langsung kita berusaha mencari mereka donatur. Sekarang dipulangin loh bro, katanya. Waduh, dalam hati kasihan juga udah datang dari kampung, ternyata disuruh pulang. Harusnya kan diperjuangkan dong, datang punya kerinduan menjadi pelayan Tuhan, harusnya ya minimal carikan donatur, beasiswa gitu ya. Tapi saya pendengar yang baik dulu lah, saya nggak mau masuk dulu menanggapi. Tapi ternyata setelah itu kebetulan kami ketemu dengan Pak Ferry Haurisa, curhat lagi. Waduh, saya bilang, ya Tuhan, siapa saya ini mendengar curhatannya hamba Tuhan gitu ya. Tapi puji Tuhan juga Bapak Ibu bisa memiliki wawasan yang luas yang saya pikir ternyata saya harus belajar menjadi pendengar yang baik gitu ya. Artinya di dalam ini bukan hanya di Indonesia, STT yang di Amerika sekarang tutup. Kenapa? Kalau namanya tentang teologi, jangan tanya tentang orang Amerika. Semua orang filsuf-filsuf, teolog-teolog yang handal keluar dari sana. Tapi yang menjadi masalahnya antara ilmu dan roh itu sedang tidak seimbang. Sekarang teman-teman saya di YouTube itu berdebat gitu kan. Berdebat hanya membahas tentang suatu doktrin. Kalau doktrin itu seiring berjalannya waktu pasti akan hilang. Doktrinnya John Calvin itu kan udah mulai usang hari ini karena doktrin. Tapi pengenalan kita akan Tuhan itu kekal. Justru ini yang harus tugas kami, tugas para pelayan-pelayan yang di sini. Bagaimana orang itu begitu memiliki ketika kita katakan shalom, ada sesuatu yang sedang kita datang. Kalau ini semua kita pilih lagu-lagu yang kita bawakan, kita pilih dengan begitu baik, gumuli, kita coba bikin tema untuk dan itu biasa saya lakukan. Kita bikin tema tentang lagu yang mau kita bawakan, dan itu benar-benar ketika firman Tuhan diutarakan itu menjadi klop semua, menjadi satu kesatuan yang komplit, dan pulang dari tempat ini apa yang sering dibilang Pak Gembala, pulang dengan suka cita. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tentu karena memang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan penguasa-penguasa dunia, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, melawan loh. Saya sengaja mewarnai kata melawan di sini. Bagaimana cara kita melawan? Apakah kita harus selalu menengking dalam nama Yesus? Tidak semata-mata, ada kalanya memang kita harus melakukan itu. Tapi melawan ini tentu dengan sikap yang benar, karakter yang benar, untuk menyatakan bahwa sampai iblis menyatakan saya menyerah. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Iblis sampai 3 kali pun datang. Iblis sampai berani loh, kamu menyembah saya, itu semua saya berikan. Ini kan kurang ajar. Yesus yang punya segalanya tapi mau ditukar lagi sama iblis. Betapa licinnya iblis ini. Mau ditukar, itu yang kamu lihat kemegahan semua itu udah diberikan sama saya. Kamu mau menyembah saya, itu saya berikan kepadamu. Kurang ajar. Tapi Yesus berkata, hanya kepada Tuhan saja engkau berbakti. Berani nggak kita melakukan seperti itu? Ketika kita mau bekerja, di pekerjaan kita diajak untuk korupsi, berani nggak kita berkata, saya tidak akan melakukan itu karena saya takut kepada Tuhan saya? Jangan menjadi kong kali kong, lama-lama menjadi king kong gitu kan. Besar karena uang korupsi, besar karena dosa, besar karena segala kebohongan. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Karena memang ada penguasa-penguasa di mana mereka ada di dunia yang gelap ini. Ada roh-roh jahat di udara yang memang harus kita lawan. Sehingga yang kedua Bapak Ibu, perjuangan kita, ini perjuangan kita yang kedua apa? Semakin berbeda dari dunia.
Bisa lagi kita seperti orang-orang dunia. Makanya selalu saya bilang, kadang saya kalau teman-teman cerita begitu ya, aduh kadang-kadang itu tuh tetangga saya si Batak itu gak pernah sebaran kalau ngantri, udah tahu jemuran hanya satu, tapi suka-sukanya. Kadang saya sekarang sedih gitu. Artinya di dalam kehidupan kita ini begitu banyak orang yang tidak lagi terberkati. Ada yang salah dalam kekristenan kita ini. Ada yang salah. Seringkali kekristenan itu hanya sebuah komunitas kumpul-kumpul tanpa mengubah. Oleh sebab itu hari ini kita harus sama-sama berjuang semakin berbeda dari dunia. Kita menerima firman ini, Bapak Ibu menerima firman itu, kita bawa ke lingkungan kita masing-masing. Kita belajar berbeda dari dunia. Namun dunia kita semakin gelap, harusnya kita semakin terang. Dan yang apa? Tentu ketika kita semakin berbeda dari dunia ini dan semakin serupa dengan Yesus. Tadi udah saya cerita sama gembala gitu ya. Saya langsung tadi ya jujur saya langsung minta ampun di hadapan Tuhan. Sekalipun itu kelihatannya sangat sederhana. Emang dari sejak ujung sana kami udah disalip-salip mobil yang hitam ini gitu ya. Salib gitu ya. Padahal kami lagi nungguin ada mobil semen yang masuk. Nungguin lama. Ternyata dia salib. Akhirnya jadi kewalahan siapa yang duluan nih? Saya apa dia? Udahlah ngalah dulu lah. Ngalah ini dia duluan. Setelah itu hampir tiga kali pengen parkir di sini. Tiba-tiba kami udah mau mulai ke kanan, jalan lagi dia gitu kan. Berhenti lagi. Saya mau lewatin, jalan lagi. Ternyata memang harus terjadi gitu. Saking kesel saya langsung hantam itu mobil. Gitu langsung saya masuk ke Indomaret. Dan dia kaget. Ternyata dia pas parkir di samping Indomaret itu dia parkir. Ternyata yang keluar adalah orang yang sangat saya kenal. Saya lihat, ya Tuhan Yesus, sebetulnya itu ranginang sama anak istri keluar semua, adik-adik keluar, saya menahan diri di mobil. Tuhan Yesus ampuni saya tidak menjadi berkat bagi Bapak itu. Dan saya pasti yakin dia sangat kaget. 3 kali memang begitu apa, tapi artinya Bapak Ibu ternyata segala sesuatu yang dalam hidup kita itu bisa menjadi sebuah pelajaran. Amin. Kelihatannya sangat sederhana tapi mengguncang hati saya dan saya memohon ampun di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga saya sangat senang lagu Bersamamu Bapa. Dari dia Bang, refnya aja Bang. Saya tertarik dengan perkataan ini Bapak Ibu. Piano aja piano. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Saya sangat tertarik dengan perkataan ini Bapak Ibu. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kalau semua yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, itu yang meneguhkan hati kita. Bukan uang yang banyak yang meneguhkan hati. Bukan relasi yang banyak yang meneguhkan hati. Bukan posisi yang enak yang meneguhkan hati. Tapi ketika segala sesuatu yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, itu yang meneguhkan hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka itu orang-orang yang tidak hidup di dalam dosa. Tentu orang yang merdeka itu orang tidak takut mati. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Baru ada akibat
dari ketika Tuhan berkenan, ada sebuah akibat yang harus kita terima, dampak yang harus kita terima. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Jangan harapkan pertolongan Tuhan di dalam pekerjaanmu kalau di dalamnya itu hanyalah dosa. Tuhan hanya menolong orang-orang yang perkenanannya meneguhkan hati kita. Tanya, ini pekerjaan saya ini Tuhan berkenan enggak? Sehingga hati kita diteguhkan. Saya perkatakan ini Tuhan berkenan enggak? Sehingga hati kita diteguhkan. Saya melakukan langkah ini Tuhan berkenan enggak? Sehingga hati kita diteguhkan. Sehingga di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Memang kami masih hidup di dunia. Kita semua masih hidup di dunia. Ada yang sudah di surga di sini belum? Berarti kan masih hidup di dunia ya, masih nginjak dunia kita ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jangan berjuang secara duniawi. Orang korupsi kita korupsi, orang berzina kita berzina. Itu kan perjuangan-perjuangan duniawi. Nah, oleh sebab itu kita dikatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjata duniawi itu sogok menyogok, fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan, itu senjata duniawi. Harusnya senjata kita topang menopang, doa mendoakan, kasih mengasihi. Itu harusnya senjata kita. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup apa? Sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, benteng-benteng kesombongan manusia pun bisa kita runtuhkan. Sehingga kita mengatakan, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang menjadi perjuangan kita. Memang kita masih hidup dalam dunia, tapi jangan hidup seperti orang dunia. Harus berbeda. Tuhan sudah mau datang. Ketika Tuhan datang, kita dilihat ada nggak perbedaan? Tuhan melihat apa di dalam diri kita? Nah, sebab itu di dalam Yakobus pun menambahkan. Yakobus juga menambahkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, Yakobus 4 ayat 4, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Udah tahu belum? Ini kan pertanyaan. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah? Kalau sudah tahu, kenapa masih tetap melakukan persahabatan dengan dunia? Harus berbeda. Ternyata kalau kita melakukan persahabatan dengan dunia, menjadi permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau sudah musuh Allah, siapa yang dapat membela? Gak bisa. Berarti kita harus menjadi sahabat-sahabat. Amin. Jadi kita jangan menjadi musuh-musuh Allah. Kita harus menjadi sahabat. Sebagai yang berikutnya, 1 Yohanes 2 ayat 15 juga menopang sampai 17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau di dalam kita tidak ada kasih akan Bapa, kasih apa yang ada di dalamnya? Tentu kasih setan. Setan punya kasih enggak ya? Jadi kalau orang mengasihi dunia, orang hanya memikirkan kesenangan-kesenangan dunia, hanya ingin meraih kesenangan-kesenangan dunia, menjadikan dunia menjadi tempat yang nyaman, menjadi target kehidupannya, dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Kasih akan Bapa tidak ada padanya. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu, dunia ini, di dalam dunia itu kedagingan, keinginan daging, keinginan mata,
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Jadi kalau masih ini yang menguasai diri kita, keinginan daging, keinginan mata, tas branded, serta keangkuhan hidup, apalagi keangkuhan hidup, kesombongan, merasa kita tidak perlu orang, tidak perlu orang tua, bahkan merasa tidak perlu Tuhan, itu berasal dari dunia. Kita harus tinggalkan itu. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini apa? Sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia kita ini sedang lenyap. Berarti kesempatan kita sudah sangat terbatas. Tetapi orang yang melakukan, kembali lagi dikatakan tadi, melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Ini jaminan bagi kita. Ini materainya Tuhan bagi kita. Ketika hanya orang yang melakukan kehendak Allah lah yang dapat disebut anak-anak Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Berarti kita harus semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan memberikan posisi penyembahan itu kepada kita. Oleh sebab itu kita harus semakin mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah, anak-anak Allah. Amin. Jadi demikian Bapak Ibu kebenaran yang bisa saya bawakan. Bila kebenaran ini diteguhkan nanti oleh Pak Gembala dan ditutup doa dengan Pak Gembala. Kita serahkan kepada Pak Gembala. Baik, shalom. Saya percaya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Ayat yang dibacakan tadi 2 Korintus 4:2 itu adalah ayat yang memotivasi saya ketika saya lagi galau, ingin meninggalkan pelayanan, ingin meninggalkan kuliah pada saat semester 6. Ya, banyak hal yang bergejolak, dan saat itu Tuhan ingatkan, sehingga ketika saya diberikan untuk praktek homiletik, maka diserbakan dan temannya berbunyi Tuhan bicara dalam hati saya. Dan Pak Yonatan Tristan mengatakan itu bukan Tuhan yang bicara, aku sendiri yang bicara itu. Dan tidak boleh menjadi tema khotbah begitu. Lalu saya uraikan bahwa memang kita nggak perlu pusing dengan diri kita. Dan mulai saat itu saya nggak mau pusing dengan masa depan, dengan apapun. Pokoknya supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi karena itu saya mau saudara, kita semua dalam mengikut Tuhan nggak usah pusing dengan diri kita. Pusinglah dengan apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan, supaya Tuhan juga pusing memikirkan kita, kan gitu ya. Dan Tuhan tidak bisa pernah pusing karena Dia sanggup, saudara. Ya, kita belajar untuk menjadi serupa dengan Allah, jangan serupa dengan dunia. Susan Hating memberikan sebuah kesaksian setelah dia pulang dari pelayanan, lalu masuk ke dalam sebuah restoran, dan ketika dia pesan sebuah minuman, saudara, dan setelah itu datang seorang pelayan. Lalu kemudian, saudara, pelayan itu kelihatan gemetar dan tiba-tiba tumpah minuman yang dipesannya tepat di jas daripada suaminya. Lalu kemudian, saudara, setelah tumpah makin puncak lagi pelayan ini, karena kalau sampai dilaporkan kepada pimpinannya, maka dia akan dipecat, dirisan. Lalu kemudian Susan Hating tersenyum mengatakan, sudah, tidak usah diambil sapu tangannya, adalah nggak usah, aku ganti lagi. Lalu ditanya, kenapa kamu begitu kagok dan kemudian sampai menumpahkan minuman itu ke jas suami saya? Dia katakan begini, saya kaget, Bu. Soalnya saya melihat Ibu bisa datang di tempat ini dan saya bisa bertatap muka dengan Ibu. Selama ini Ibu saya lihat berkhotbah di televisi. Lalu dia katakan begini,
Terus saya bilang begini, waduh, seandainya saya marah sama orang itu dan saya betul-betul maki-maki dia yang sudah menumpahkan minuman ke dalam jas suamiku, maka betapa saya sangat malu. Dan kemudian dia sangat tersandung, saudara, karena dikatakan ternyata khotbahnya mantap di televisi, tapi baru begitu dan saya sudah disemprot habis. Artinya saudara, seperti firman Tuhan tadi, dimanapun kita berada, kita harus ingat, kita tidak boleh serupa dengan dunia, dan itu adalah sebuah perjuangan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Biar kita semua terus maju dalam Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih buat Tuhan ingatkan kami agar kami menyadari bahwa kami harus terus berjuang dan kami sedang ada dalam medan peperangan, dan kami percaya Tuhan kami adalah prajurit-prajurit yang dipilih, yang Tuhan bertanggung jawab atas kami. Karena itu tugas kami terus bagaimana supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, semakin pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, baik di dalam tugas pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tuhan pakai lebih lagi, dan semua jemaat-Mu saat ini yang sudah hadir, sudah mendengar firman Tuhan yang sakit semoga the Lord ini sabar-sabar. Hamba berdoa tidak seorang pun pulang dengan biasa saja, tapi semuanya boleh pulang dengan diberkati, diteguhkan oleh Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus, diberi sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.